Khofifah Indar Parawansa adalah sosok yang tak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin perempuan. Pasca kematian suaminya, Haji Indar Parawansa 10 tahun silam, tepatnya tahun 2014, Ibu Khofifah juga dikenal sebagai seorang ibu tunggal dan pejuang yang tak kenal lelah. Dalam perjalanan hidupnya, Khofifah harus menghadapi tantangan besar, menjalani peran ganda sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai politisi yang berdedikasi. Di tengah berbagai ujian, baik dalam kehidupan pribadi maupun karir politik, Khofifah selalu berusaha menunjukkan keteguhan hati, meskipun banyak hujatan dan ancaman, sebuah konsekuensi seorang politisi dan pemimpin di negeri ini. Sebagai ibu tunggal, Khofifah harus membagi waktu antara tanggung jawab keluarga dan tugas-tugas politik yang menuntut. Namun ia tak pernah menyerah. Setiap keputusan yang diambilnya selalu berpijak pada prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan rakyat yang dipimpinnya. Untuk Khofifah, kekuatan terbesarnya datang dari cinta dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan rakyatnya, yang menjadi motivasi utama dalam setiap langkah sebagai pemimpin dan seorang ibu. Suami saya punya support yang luar biasa. Saya seringkali ke DPR membawa koper itu bisa 2 kertas koper, karena yang satu itu adalah buku-buku yang isinya data-data. Kita bisa bayangkan selalu data-data itu bukunya tebal-tebal dari BPS, dan selalu suami saya support untuk itu. Saya rasa tidak mudah bagi seorang perempuan untuk bisa menjalani karirnya kalau tidak disupport oleh keluarga, ya. Suami saya tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang harus dilindungi dari istrinya. Pada saat saya menyampaikan, mungkin di mata beliau juga cukup pedas gitu ya, cukup keras, maka beliau datang ke hotel lalu beliau sampaikan begini, kalau kamu di hotel, kamu tidak tahu siapa yang ketuk pintu dari luar, maka sekarang pulang. Kalau di rumah saya bisa melindungi kamu. Sebuah tradisi bagi Khofifah Indar Parawansa, ziarah ke makam kedua orang tuanya dan suami tercinta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian Khofifah kepada orang tercinta yang sudah tiada. Meskipun nilai luhur, kenangan, dan cinta akan selalu dijaga sebagai penguat dan pengingat dalam kehidupan. Ziarah juga sebagai bentuk sikap mohon doa dan restu kepada orang yang telah berjasa dalam hidup Khofifah. Suasana haru tak dapat dibendung saat Khofifah berdoa dan menaburkan bunga serta menyiram nisan orang tercintanya. Khofifah adalah gambaran perempuan kuat dan hebat, pejuang rumah tangga bagi keluarga dan pemimpin untuk rakyatnya. Beberapa kesempatan Bu Khofifah ini Menteri Sosial kalau dapat foto mengunjungi para korban bahkan pelaku selalu nangis ya. Bu Khofifah ini gampang terharu ternyata ya. Ya, jadi begini, saya selalu melihat bahwa yang kita lakukan hari ini, suatu saat ketika kita dipanggil oleh Yang Maha Pencipta kita, akan ditanya apa yang kita lakukan. Ketika saya di pemakaman YY dan ketika saya di pemakaman di Bogor, sebenarnya di mana-mana juga, yang saya tangisi, nak, maafkan saya, nak, maafkan saya. Saya tidak mau nanti ketika di akhirat dia mempertanyakan, Bu Khofifah, ketika Anda jadi mensos, Anda lakukan apa? Saya diperkosa, saya sampai meninggal. Jadi tidak ada yang bisa, bagaimana, saya hanya ingin bahwa apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya ikhtiarkan sebagai Menteri Sosial, ini suatu saat, kalaupun ada kekurangan-kekurangan, tidak akan menjadi pertanyaan akhirat. Itu yang muncul. Pasti kita semua ingin semaksimal mungkin melakukan tugas dengan memberikan perlindungan sebaik mungkin. Kita tidak ingin melihat anak-anak kita, mau laki mau perempuan, yang laki disodomi sampai lebih 100, yang perempuan 2 tahun 2 bulan dia diperkosa, dia dibunuh 2 tahun 2 bulan. Andai itu terjadi pada anak kita, andai itu terjadi pada ponakan kita, saya rasa tidak ada siapapun yang bisa memaafkan pelakunya. Oleh karena itu, ini tugas kita bersama. Pasti Mensos tidak bisa sendirian. Narkoba Pak Buas juga nggak bisa sendirian. Teman-teman semua, perguruan tinggi sekarang saya mengajak para psikolog,
Ada apa sebetulnya dengan kejiwaan anak-anak kita? Ada apa sebetulnya dengan kejiwaan masyarakat kita? Mereka tidak hanya memperkosa, mereka mau membunuh dan menyakiti dengan kekejaman dan sadisme. Kita perlu mengajak dokter-dokter jiwa, kita perlu mengajak para psikolog, para psikiater. Bersama-sama kita mencoba mempromot langkah-langkah preventif supaya kita tidak lihat lagi kekerasan, kekejaman, pembunuhan. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita harus kita jadikan catatan untuk berbenah bersama. Ya. Saya mau bertanya soal kasus dana hibah DPRD Jawa Timur. Kerap menyeret nama Anda, Bu. Sudah berkali-kali Anda menjelaskan, tapi rasa-rasanya rekam jejak Anda di politik itu pasti kemudian dimunculkan nih, atau muncul. Karena ada peristiwa memang penggeledahan KPK di kantor Bu Hovifah dan juga Mas Emil waktu itu Desember 2022, dan yang terbaru bulan Juli lalu KPK juga sudah melakukan pengembangan penyelidikan dan ada sejumlah tersangka baru. Apakah Anda pernah diperiksa, Bu, oleh KPK atau aparat penegak hukum lain terkait kasus dana hibah ini? Enggak, tapi saya ingin menyampaikan bahwa hibah itu di seluruh provinsi ada, seluruh kabupaten kota ada. Semua dana APBD yang keluar itu atas SK gubernur, semua APBD cair itu kalau ada SK gubernur. Nah, seluruh penerima dana hibah, semua penerima itu harus menandatangani setidaknya 3 surat. Kalau dulu NPHD, iya, naskah perjanjian hibah daerah. Zaman kami ini tambah 2 lagi. Jadi ada surat tanggung jawab mutlak. Ada fakta integritas. Itu kita minta fatwa ke Kajati, ke Polda. Fatwa hukum bahwa untuk menguatkan NPHD itu kita membutuhkan surat tanggung jawab mutlak dan fakta integritas. Siapa yang menandatangani 3 surat? Penerima hibah. Penerima hibah ini selain menandatangani itu mereka harus input ke SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Itu koordinatornya adalah Kemendagri, tapi terkonfirmasi ke Kemenkyu maupun ke KPK. Jadi seperti itu. Seberapa Anda merasa kasus ini akan menyulitkan langkah Anda di kontestasi pilkada kali ini? Karena bukan hibahnya, bukan hibah ini ada regulasi yang mengatur. Nah, ketika kemudian ini penerima hibah, ini yang mengisi SIPD, lalu ada TSK di sini. Ini bukan penerima hibah ini. Jadi menurut Anda terlalu jauh ketika nama Anda dikait-kaitkan? Iya, jadi antara yang TSK dengan yang penerima hibah ini sebetulnya person yang berbeda, dan penerima hibah ini secara institusional juga yayasan, Pokmas gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang berbeda. Bahwa di real politiknya kasus ini kerap diungkit, dikait-kaitkan, itu akan membuat... Iya, karena SK dari gubernur. Nah, kenapa SK gubernur? Karena ini APBD. Semua APBD itu cair atas SK gubernur. Ya. Tidak merasa akan tersandera kasus ini, Bu? Karena kerap dikait-kaitkan. Saya meyakini bahwa saya, Mas Emil, kami tidak ada kaitan dengan apa yang kemudian menjadi kasus hukum itu. Ya. Ada satu lagi, Bu, kasus hukum yang kemudian bulan Juli lalu tuh, Bu, diadukan ke KPK. Dugaan korupsi proyek program verifikasi dan validasi orang miskin. Ketika Ibu menjabat Kementerian Sosial. Sebetulnya perkara yang sama, diadukan kelompok yang sama 6 tahun yang lalu. Dan sekarang diklaim mereka membawa bukti baru. Ya. Sudah pernah ada. Jadi sama itu pada saat kami jelang-jelang kampanye 5 tahun yang lalu juga kelompok yang sama melaporkan, dan ini juga sama. Jadi Anda merasa nuansa politiknya kental di kasus ini? Biasa di dalam proses begini ada dinamika-dinamika yang mungkin masing-masing akan mungkin ini celah yang mungkin untuk bisa membuat kontestan tertentu kemudian menjadi terpojok dan seterusnya.
Tapi insya Allah tidak ada itu. Ya. Politisi yang sudah sejak lebih dari 30 tahun ya Bu, Ibu jadi Saya dari politisi. 92 anggota Dari DPR. 92 anggota DPR. Iya. Makin kesini politik kita makin brutal atau seperti apa Bu Hovifah melihatnya? Mungkin karena ruang berekspresinya makin luas gitu. Sehingga siapa saja kemudian bisa mengunggah melalui sosial media yang kemudian tidak harus merasa mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau kita misalnya merasa kadang kita dikriminalisasi, kemudian kadang dibully, kadang diapa gitu. Saya suka menyampaikan ke kawan-kawan untuk mendapatkan pendapat hukum. Ini bagaimana ya kalau diteruskan, tidak baik fitnah ini. Karena kita punya keluarga, kita punya anak, dan keluarga yang lain-lain, dan kawan-kawan yang lain. Memang seyogyanya kemudian ada tanggung jawab publik yang sama di antara proses demokratisasi yang memang mendapatkan ruang yang cukup luas ya. Yang jelas tadi saya bilang Ibu veteran, ini kali keempat. Pertarungan ini semakin mudah atau semakin sulit dengan pengalaman 3 kali ikut kontestasi di daerah yang sama Ibu? Saya tidak menjawab mudah dan sulit. Pokoknya password kami ini semua relawan, saya juga sampaikan waspada, kerja keras lahir batin. Kami ini terus tiap hari itu ketemu ribuan orang. Kami tidak pernah merasa selesai. Oh sudah, saya sudah menyapa 5 tahun. Ibaratnya pagi, siang, sore, malam. Saya ini kan sering 4 hari, 5 hari tidak pulang, kadang 6 hari tidak pulang karena keliling dari satu daerah ke daerah yang lain, sampai pulang-pulang itu kayak pulang umroh gitu. Artinya kami ini melakukan penyapaan secara maksimal. Jadi sama Mas Emil juga melakukan penyapaan, pokoknya memaksimalkan lah energi yang kami punya ya supaya lebih baik lagi. Apa yang membedakan Hovifah Emil di 2018 ketika pertama kali maju, untuk Anda pertama kali, Bu Hovifah 2 kali, dan yang sekarang di 2024? Yang jelas tadi kan ada yang agak sama ya, ada sesuatu yang diulang lagi itu tadi yang 6 tahun lalu kemudian diberikan lagi gitu. Tapi sekali lagi kita tidak pernah kemudian menganggap remeh ya, artinya kita menghormati ya ruang-ruang aspirasi. Tapi mudah-mudahan kita berdoa semoga publik tidak kemudian dengan ini terpengaruh satu sisi aja gitu. Mudah-mudahan tabayun dicek seluas-luasnya, dicek informasi selebar-lebarnya gitu. Insya Allah kalau bisa seperti itu, maka ini tidak akan kemudian langsung disalahartikan gitu. Itu yang sama terjadi. Tapi yang berbeda tentunya semangat kami gitu kembali. Saya cerita ini bukan versi Ibu, tapi saya partai politik yang pada tahun 2022 akhir melakukan assessment gitu. Bagaimana sih kepuasan publik? Bahkan pertanyaan kami lebih eksplisit. Biasanya orang nanya kepuasan publik, kita nanya mau nggak atau sebaiknya beliau nyalon lagi nggak? Bukan mau milih beliau, tapi sebaiknya beliau nyalon lagi. Nah lucunya semua bilang harus nyalon lagi gitu. Tapi yang elektabilitas juga tinggi sekali gitu waktu itu jawabannya gitu. Jadi saya merasa bahwa sebagai tempat masyarakat yang demokratis, tentu ini adalah jawaban untuk masyarakat.